Shalom saudara terkasih, sebelum kita masuk ibadah, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita deklarasikan DNA gereja kita. Kami jemaat GBI Brebes menyatakan dengan ini, siap menjadi prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, dengan hidupnya doa, pujian, dan penyembahan, dalam unity siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya akan menyampaikan beberapa kegiatan sepekan ibadah kami yang dilaksanakan melalui virtual via Zoom. Yang pertama, umum diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam, doa pagi setiap hari Sabtu jam 5 pagi, dan kujisi setiap hari Sabtu jam 5 sore. Link Zoom sepekan akan dibagikan melalui WhatsApp, grup gereja, dan media sosial GBI Brebes. Jemaat dihimbau agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dan selalu berdoa supaya kita aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dari rumah-rumah dimanapun Anda berada. Saya percaya hari ini kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus. Mari sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita satukan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa buat segala kebaikan-Mu, buat segala berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kalau kami ada
Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih ya Aba, ya Bapa, atas kasih setiamu dalam kehidupan setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kembali kami boleh bersekutu, kami boleh beribadah sesuai dengan kebajikan dan kemurahan. Bapa, sebentar kami akan duduk diam mendengarkan sabda firman Allah. Tuhan Yesus, beri kami hikmat, urapi kami semua ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh firman Allah itu dapat kami pahami dan kami dapat menjadi pelaku firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Puji Tuhan. Shalom saudaraku sekalian. Shalom. Saya bersyukur atas anugerah Tuhan kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah online kita. Saudara, hari ini saya rindu membagikan satu tema firman Tuhan, yaitu memilih untuk tidak takut. Firman Tuhan dalam 1 Tawarikh pasal 28 ayatnya yang ke-20 berkata, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau." Saudaraku, tugas besar menanti Salomo memerintah negeri untuk membangun bait suci. Tetapi tidak seorang pun tahu apa nanti sepeninggal Daud, ya, bapaknya Salomo, simpul-simpul politik di Israel akan mendukungnya. Belum lagi, saudaraku, kudeta adalah hal yang tidak asing dalam keluarga Raja Daud. Bagi Salomo muda yang belum berpengalaman, saudara, semua itu pasti menakutkan. Dan apa? Bisa memengaruhi prioritasnya. Melihat hal serius itu, Daud berpesan, "Jangan takut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau." Saudara, rasa takut pada hal-hal tertentu atau takut kehilangan kedudukan, takut tidak kebagian proyek, takut hidup susah, takut tidak mendapat jodoh, takut ditinggalkan teman, dan lain-lain. Hal itu dapat menggerus iman dan menggeser prioritas hidup kita. Dari hidup yang meninggikan nilai menjadi hidup yang membelakangi nilai. Dari menghidupi kebenaran menjadi pemanjaan hasrat yang menafikan kebenaran. Celakanya saudara, kita tidak selalu bisa menghindari hal-hal menakutkan seperti itu.
Meski demikian, jika kita mau, saudara, kita bisa mengubah sikap kita dari selalu diperbudak oleh rasa takut menjadi pemberani menghadapi hal-hal dan konsekuensi yang menakutkan. Jika kita mau, kita bisa memilih untuk tidak takut. Itulah maksud pesan Daud kepada Saul. Ada satu lagi contoh nyata tokoh Alkitab dalam Alkitab yang mau kita bahas hari ini juga. Di dalam Ayub pasal 38 ayat pertama firman Tuhan katakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Saudara, sebuah hal yang sangat fantastis, sebuah hal yang sangat luar biasa. Firman Tuhan sendiri katakan bahwa dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Artinya apa, kekasih Tuhan? Badai hidup yang selama ini mungkin kita takutkan, seperti yang tadi saya sedikit jelaskan di depan. Mungkin orang takut begini, takut begitu, takut kehilangan uang, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan teman, atau mungkin takut kehilangan nyawa. Sepertinya itu adalah badai dalam kehidupan kita. Tapi tahukah saudara, dari dalam hal-hal yang menakutkan itu justru Tuhan seringkali berbicara kepada kita. Daud mengingatkan kepada Saul untuk dia jangan takut, jangan khawatir. Ayub mendapat peneguhan bahwa Tuhan bicara dari dalam badai. Apa hubungannya, saudara? Hubungannya adalah kalau kita tahu Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas segala tipe badai hidup ini, maka sikap yang harusnya kita lakukan adalah jangan takut. Kekasih Tuhan, ada satu lagi kisah heroik yang dialami oleh Yosua dan Kaleb beserta bangsa Israel yang saat itu lebih memilih taat kepada Tuhan untuk maju merebut tanah perjanjian. Namun sebelumnya Tuhan itu melihat hati Yosua, khususnya sebagai hambanya Musa. Dia ada sedikit kekhawatiran, dia ada sedikit keraguan-raguan, tapi tidak sebesar 10 orang pengintai yang lainnya yang membawa berita kepada Musa bahwa nggak mungkin kita bisa merebut tanah Kanaan karena di sana ada bangsa atau kaum enak, tinggi besar, mereka orang-orang yang terlatih dalam peperangan. Tidak mungkin, mustahil kita sebagai pengembara di padang gurun selama puluhan tahun yang tidak terlatih untuk berperang menghadapi bangsa-bangsa hebat tersebut mampu mengatasi mereka. 10 orang itu punya dalih untuk takut. Mereka memilih untuk tidak maju ke medan pertempuran. Tapi ada Yosua dan Kaleb yang tetap meneguhkan Musa bahwa mereka akan masuk tanah perjanjian. Namun saudaraku, di hati kecil daripada Yosua, sebagai manusia biasa, dia memiliki rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas. Dan itu adalah hal yang dialami oleh semua orang termasuk saudara dan saya. Karena keberanian itu bukanlah tiadanya rasa takut, melainkan ketetapan hati. Jadi orang yang berani di dalam hatinya itu bukan berarti ada rasa takut, melainkan karena dia memilih untuk maju, untuk berani menghadapi badai kehidupan itu. Jadi ada hal lain yang jauh lebih penting daripada rasa takut. Apa itu, saudaraku? Ambrose Redmond, dia berkata begini, saudara.
Keberanian bukanlah tiadanya rasa takut, melainkan ketetapan hati. Ada hal lain yang jauh lebih penting daripada rasa takut. Apa hal lain yang jauh lebih penting daripada rasa takut? Itu adalah pengharapan, janji Tuhan yang selalu terbit seperti matahari di pagi hari. Haleluya. Kekasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Hari ini kita diperhadapkan kepada sebuah pilihan. Kita mau maju terus dengan menetapkan hati, berani mengambil risiko, atau kita mau berhenti atau bahkan mundur karena alasan takut. Saya berpikir pilihan kedua bukanlah pilihan yang bijaksana, tetapi pilihan yang pertama dan yang harusnya kita tempuh adalah kita pilih untuk mengabaikan rasa takut. Kita memilih untuk tidak takut. Waktu Ayub tahu, saudaraku, anak-anaknya tewas, harta bendanya melayang. Waktu Ayub tahu semua yang dunia banggakan yang ia miliki saat itu lenyap seketika, Ayub menetapkan hatinya untuk memilih menghadapi badai itu seorang diri. Kenapa, saudaraku? Karena istrinya, beberapa sahabatnya itu sudah melemahkan imannya dengan kata-katanya. Jadi Ayub berkata, dia berketetapan untuk tetap tidak memperkatakan hal-hal yang melemahkan imannya sendiri. Itu sebuah keputusan. Saudara, di dalam kehidupan ini ketika kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, maka seharusnya tidak ada keraguan sedikit pun dalam hidup saudara dan saya untuk maju melangkah. Lebih-lebih di saat pandemi seperti saat ini. Banyak orang yang saya dengar mengalami depresi. Banyak orang yang saya dengar mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan ada yang stres mendengar berita-berita tentang COVID. Mendengar berita-berita setiap hari orang meninggal karena COVID. Banyak orang yang begitu nggak mampu lagi untuk berpikir dengan jernih. Sehingga apa? Mereka tanpa sadar sudah memilih atau memutuskan untuk hidup di dalam ketakutan. Padahal gereja Tuhan, dengar baik-baik, orang yang takut, orang yang bimbang, firman Tuhan sendiri yang katakan, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Yosua dan Kaleb dikuatkan oleh Tuhan melalui Musa. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan beberapa persyaratan yang harus dijalankan. Yosua buat keputusan hebat. Dia maju dan sejarah Alkitab, sejarah dunia, sejarah peradaban membuktikan bahwa Yosua, Kaleb adalah orang-orang pemberani, orang-orang yang gagah perkasa. Mereka mampu menaklukkan apa yang menurut dunia mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kekasih Tuhan, hari ini kalau saudara berhenti untuk mempercayai kekuasaan Allah, maka dengan kata lain, saudara bukan orang-orang yang akan menerima janji Allah itu. Janji hidup yang kekal, janji hidup dalam kerajaan surga, bahkan janji hidup dalam penyertaan Tuhan ketika kita ada di muka bumi ini. Karena bukan masalah besar seperti apa orang itu akan mati, tetapi yang menjadi masalah sangat serius adalah seperti apa ketika orang itu hidup. Ayo, mari ketika kita hidup ini kita jadi pribadi yang pemberani. Pemberani itu sekali lagi saya sampaikan bukannya tidak ada rasa khawatir, bukannya tidak ada rasa takut. Tapi pemberani itu adalah ketetapan hati untuk kita melangkah, untuk kita percaya. Sering kali bahkan berkali-kali
saya sampaikan, saya lebih percaya janji Tuhan ketimbang kenyataan yang ada. Kalau saat ini saya melihat kenyataan, maka lemahlah iman saya. Kalau saat ini saya melihat apa yang saya alami atau orang-orang sekeliling saya alami, maka kemungkinan besar saya tidak punya ketetapan hati untuk menjadi seorang pemberani. Tetapi karena saya punya firman Allah, karena saya punya janji firman Allah, maka saya berketetapan hati untuk berani melangkah, berani maju, menghadapi badai hidup, menghadapi tantangan. Karena saya yakin saya beserta dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada dalamku dan aku ada dalam firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, mintalah apa saja, maka kamu akan menerima. Karena kita tahu kebenaran itu, maka kita berdoa seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu janji Allah, maka kita berdoa seturut dengan apa yang sudah Tuhan janjikan. Bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang firman Tuhan janjikan. Kita berdoa kekasih Tuhan, karena setiap orang bisa saja mengalami kematian akibat COVID ini. Bahkan saya sendiri secara pribadi merasakan sebetulnya sudah beberapa kali, tapi yang pasti 2 kali saya sempat terpapar virus ini. Namun karena ya memang antriannya belum saja ya, jadi saya masih ada sampai saat ini. Karena kalau bicara siapa yang lebih dahulu akan pergi atau yang nanti lebih lama akan tinggal, itu hanya Tuhan yang tahu. Makanya saya istilahkan kematian itu hanya antrian saja. Nanti satu saat setiap kita mungkin mengalami apa yang disebut sebagai kematian secara jasmani. Tetapi kita jangan sampai mengalami kematian secara rohani. Kenapa? Karena justru rohani kita semakin hari harus semakin diperbaharui. Caranya bagaimana? Jangan takut. Jangan takut untuk mengambil resiko hari-hari ini untuk tetap percaya kepada firman Allah. Kalau saudara tetap percaya kepada firman Allah, maka saudara akan lihat mujizat itu masih ada, kesembuhan masih ada, jalan keluar atas setiap masalah masih ada. Tergantung seberapa besar kapasitas roh kita dikembangkan, seberapa besar iman saudara dan saya dikembangkan. Kita berdoa, saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengar, yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini. Saudara yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah diberi kekuatan dalam nama Yesus, yang terbelenggu dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, apapun pergumulanmu, Bapa Surgawi yang Maha Tahu akan melepaskan damai sejahtera-Nya atas hidup saudara, akan melepaskan berkat-berkat-Nya atas kehidupan saudara. Untuk itu, jangan takut. Pilih untuk tidak takut. Karena Kristus adalah panglima kita. Dia akan memberi kita kemenangan, bahkan menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora,
terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Saya berdoa bagi saudara semua yang mengalami pergumulan beban hidup yang mungkin berat hari-hari ini. Ingat, perhatikan, Tuhan Allah Maha Tahu. Dia akan menjawab setiap pergumulan doamu. Dia akan membalaskan setiap apa yang sudah kau perbuat. Segala apa yang benar di hadapannya, Dia akan kembalikan menjadi berkat-berkat yang luar biasa. Ada damai, ada sukacita, ada kesembuhan, ada kebebasan, bahkan kebenaran firman Allah ditegakkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk rancangan-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur untuk hari ini. Dan Tuhan, terus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, sehingga bangsa dan negara kami ini dipulihkan, disembuhkan, dibebaskan dari pandemi COVID yang sudah hampir 2 tahun ini berlanjut ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, yang terpapar COVID, yang sedang menjalani isolasi, baik yang di rumah sakit atau yang di rumah. Tuhan tolong saudara-saudara kami yang ada di ICU atau IGD yang sedang berjuang untuk tetap hidup. Tolong tenaga-tenaga kesehatan. Tolong pemerintah bangsa kami Indonesia, dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri, staf kabinet, bahkan seluruh aparatur negara, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami berdoa memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik dan Roh Kudus. Kini saatnya kami buka hati, kami siapkan hati kami ya Tuhan, untuk menerima segala rahmat, berkat, anugerah, cinta dan kasih sayang dari Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kita muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima bersama-sama dengan saya, katakan amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Sekali lagi, shalom.